Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya, kemurahannya bagi kita. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-241 hari ini, Sabtu 24 Mei 2025. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun saat ini berada. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan, penyertaan dan pemeliharaannya yang sempurna dalam hidup kita hingga saat ini. Doa dan harapan kita kiranya seluruh acara ibadah online Yamari ke-241 ini berjalan dengan lancar serta memberkati kita semua dan dalam nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari ke-241 ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh berada saat ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus memimpin ibadah kami ini Bapa, dan kami akan buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita mau memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena itu, mari kita siapkan hati, pikiran dan seluruh hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kita yang berkata, dipenuhi kemuliaan, sebab hanya kemuliaan Tuhanlah yang memenuhi dan memuaskan jiwa kita di hadapan Tuhan. Dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian.
lanjutkan pujian kita yang berkata, nyanyi puji Tuhan, sebab kemuliaan Tuhanlah dinyatakan dalam hidup kita saat kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, ketika firman Tuhan ditaburkan di tanah hati kita, maka firman Tuhan yang hidup itu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kita. Firman Tuhan itu mengajar, menegur, memperbarui, dan mengubahkan hidup kita, dan bahkan akan menjadi rema dalam hidup kita sehingga berkenan kepada Allah. Karena itu mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk ditaburi benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Mariati Sitorus STH dengan tema Damai Sejahtera di dalam Kristus. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Hanya kemuliaan Bapa lah yang nyata dalam hidup kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenangkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini,
selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari berada pada saat ini. Senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam ibadah online Mari yang ke-241 ini. Dalam kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Evangelis Marianti Sitorus. Saya bekerja dan melayani sebagai full-timer di Mari. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Sebab kami sadar kami ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Itu semua karena kasih karunia, anugerah dan kebaikan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang ambil alih dalam pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan tersampaikan bagi kami seluruh pemirsa ibadah online Mari yang ke-241 ini, dan menjadi rema dalam kehidupan kami dan memberkati kami semua. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Pakailah untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini, sehingga Tuhan kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur dan menyambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita saat ini adalah damai sejahtera di dalam Kristus, yang terambil dari Nats Yohanes pasal 14 ayat 27 dan Efesus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 15. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Yohanes 14 ayat 27 berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 15 berkata, "Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera." Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata damai sejahtera adalah frasa yang sering digunakan sebagai salam atau ucapan harapan kedamaian dan kesejahteraan. Dalam bahasa Indonesia, kata damai berarti aman dan tidak ada perang, sedangkan sejahtera berarti makmur dan sejahtera. Jadi, secara umum, damai sejahtera adalah merujuk pada keadaan yang baik, aman, dan harmonis, baik dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan lingkungan. Menurut Alkitab, kata damai sejahtera diterjemahkan dari kata Ibrani, yaitu shalom, yang berarti keselamatan, damai sejahtera, keamanan, dan kedamaian yang seutuhnya. Jika kita mempelajari dalam arti yang lebih luas lagi, konsep damai sejahtera dalam agama Kristen itu mencakup semua aspek kehidupan manusia, seperti hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga lingkungan, serta kesejahteraan fisik, mental, dan juga sosial. Sedangkan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, damai sejahtera berarti keadaan yang mengalir dari persekutuan yang intim dengan Allah. Ketika seseorang hidup dalam
persekutuan yang intim dengan Tuhan, ia akan merasakan damai ataupun kedamaian batin dan kesejahteraan yang seutuhnya. Sementara dalam hubungan antar sesama manusia, damai sejahtera diartikan sebagai keadaan harmoni, persatuan, dan kasih sayang yang mendalam antara manusia. Ketika manusia hidup dalam kerukunan dan persatuan, maka akan tercipta suasana yang damai dan sejahtera. Sekarang, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang damai sejahtera sesuai dengan tema apa yang kita akan bahas pada saat ini, yaitu damai sejahtera di dalam Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi dunia tanpa Kristus, damai sejahtera adalah harapan yang hampa dan sia-sia. Tetapi bagi manusia yang didiami oleh Roh Kudus, damai sejahtera itu dapat menjadi nyata, memenuhi hati, pikiran, dan seluruh kehidupannya. Damai sejahtera itu akan terpancar, mengalir, dan menulari orang-orang di sekitarnya. Damai sejahtera menurut Alkitab adalah damai yang sesungguhnya yang diperoleh atau dimiliki oleh orang percaya yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera adalah melebihi sekedar tidak adanya perang atau kerusuhan. Ini adalah keadaan harmoni dan sejahtera ataupun kesejahteraan yang mencakup hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam sekitar, serta kesejahteraan fisik, mental, dan juga rohani manusia. Damai sejahtera ini adalah buah Roh Kudus dan merupakan janji Allah bagi umat manusia. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan di atas tadi jelas mengatakan bahwa damai sejahtera Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita. Damai sejahtera Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan apa yang diberikan oleh Yesus pada kita, yaitu damai sejahteranya, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini, yaitu damai sejahtera yang semu, hampa, dan sementara. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus kepada kita adalah damai sejahtera yang sesungguhnya, damai sejahtera yang abadi, damai sejahtera yang senantiasa memenuhi seluruh kehidupan kita, orang-orang percaya. Syarat untuk menerima damai sejahtera ini tidaklah berat atau tidak susah. Dikatakan hanya kita harus percaya penuh kepada Dia, beriman kepada Dia, berpengharapan kepada Dia, dan juga menjauhkan diri dari segala perbuatan daging dan dosa, serta hidup kudus dan dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya Yesus berkata kepada murid-murid dan para pengikutnya di waktu lampau, kata-kata Yesus ini juga merupakan doa Tuhan Yesus kepada kita, para pengikutnya di zaman sekarang ini, yang terkadang mengalami berbagai masalah dalam kehidupan kita. Kita sering panik, kita takut, kita gelisah, dan juga mengalami hal-hal lain yang membuat kita khawatir akan kehidupan ini. Namun saudara kasih dalam Tuhan,
agar kita merasa tenang dengan yakin bahwa Yesus menyertai kita dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi. Mari kita undang damai sejahtera Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita menghadapi masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa damai sejahtera yang sesungguhnya adalah damai sejahtera yang mengalir dari keyakinan akan pemeliharaan Tuhan dalam setiap detail kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya, kita harus menjaga hati, pikiran, dan seluruh aspek kehidupan kita untuk tetap hidup dalam damai sejahtera Allah. Jangan sampai iblis dan persoalan-persoalan hidup kita membuat kita kehilangan damai sejahtera. Sebab apa, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Sebab kita sendiri yang akan rugi jika kita kehilangan damai sejahtera Kristus itu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya agar kita mengalami damai sejahtera hari demi hari, atau setiap saat, atau setiap hari dalam kehidupan kita? Dikatakan bahwa kita harus hidup dalam doa, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu dengan datang menghadap kepada Dia, bersekutu dengan Dia, dan juga kita mengajukan segala permohonan kita kepada Dia, mengajukan ucapan syukur kita kepada Dia, dan juga kita datang menceritakan segala persoalan hidup kita secara detail kepada Dia. Kenapa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Karena ketika kita melakukan ini, maka kita akan mampu menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri memberitahukan kepada kita bahwa di dunia ini kita akan menghadapi banyak masalah, cobaan, badai kehidupan yang datang silih berganti, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Namun dalam Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan kata lain, bahwa Tuhan Allah akan memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita untuk menanggung serta menghadapi segala perkara-perkara yang kita hadapi, sehingga damai sejahtera Kristus tetap ada dalam kehidupan kita. Kita tidak akan kehilangan damai sejahtera sekalipun persoalan datang menghadang kita. Firman Tuhan berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Asal damai sejahtera Allah ataupun damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tetap ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam pertandingan kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen atau orang percaya yang hidup dari kedamaian Tuhan adalah orang Kristen yang tidak dikalahkan oleh hal-hal duniawi ini. Sebab apa? Sebab dia sudah berakar kuat di dalam kedamaian Tuhan. Damai sejahtera Allah telah memenuhi seluruh kehidupannya. Damai sejahtera Allah tidak akan dirampas dari kehidupannya oleh apapun juga yang terjadi dalam kehidupannya.
Sebab Dia selalu mengandalkan Roh Kudus untuk menuntun seluruh kehidupannya, menuntun setiap langkahnya, dan juga dia akan hidup dalam roh dan kebenaran di dalam Kristus. Jika damai sejahtera Kristus ada dalam diri kita, maka kita akan berani berkata seperti pemazmur berkata dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 4. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam diri kita akan mengalahkan rasa takut kita, rasa khawatir kita, rasa bimbang dan ragu yang datang mengganggu pikiran dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah menghendaki kita berakar dalam damai sejahtera-Nya, sehingga kita dapat tetap kuat dalam Dia, dalam kita mengarungi kehidupan ini. Karena Dialah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, pemberi damai sejahtera yang abadi dalam kehidupan kita. Dan Dia juga damai sejahtera itu, seperti tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 14-15 yang berkata, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, sebab Dia baik bagi kita, karena Dia telah memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Sebagai ayat penutup, mari kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 8-9. Filipi 4 ayat 8-9 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengarkan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita undang dan izinkan Yesus, Sang Raja Damai itu, masuk dalam hati kita dan dalam hidup kita masing-masing. Izinkan Dia bertahta di dalam hati kita, agar damai sejahtera Allah dalam Kristus Yesus itu, yang melebihi segala akal itu, memenuhi dan memelihara pikiran dan seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kami saat ini, ya Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu memenuhi dan memelihara hati, pikiran, dan seluruh aspek kehidupan kami, dalam kami mengarungi kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema damai sejahtera di dalam Kristus yang disampaikan oleh Evangelis Mariati Sitorus STH. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Mariati Sitorus STH
yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di IOY 241 ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga dan pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya ke-242 hari Sabtu 31 Mei 2025. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. RB Rory MTH. Sahabat dan mitra Yamari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Retret Nasional Yamari ke-12 yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Heru Tandrianto, Ketua Yamari Surabaya. Acara Retnas tersebut akan diselenggarakan pada hari Rabu sampai hari Sabtu, tanggal 9 sampai 12 Juli 2025, bertempat di Hotel Kesuma Argo Wisata, Batu Malang, Jawa Timur, dengan tema Persekutuan yang Sejati dan Harmonis. Sampai saat ini panitia masih membuka pendaftaran dan kami menghimbau sahabat dan mitra Yamari yang ingin bergabung dengan peserta lain yang telah mendaftar dapat segera mendaftar. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Yamari di WA 0877 8488 8642, juga melalui koordinator MHM Yamari di setiap kota. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910 033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697, WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang senantiasa ada bagi kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu penata layanan yang sudah melayani ibadah online Yamari ke-241, yaitu Ibu Evangelis Mariati Sitorus yang telah menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema Damai Sejahtera dalam Kristus, Saudari Ruth Permatasari, Bapak Yunus Sebandar, Bapak Agus Weng, dan seluruh yang terlibat dalam pelayanan IOY. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarganya juga pelayanan mereka. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga memimpin dalam persiapan ibadah online Yamari ke-242 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta RB Rory dengan tema Damai Sejahtera di Tengah Badai. Kiranya Tuhan Engkau juga memberikan hikmat, memberikan marifat sehingga kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan dan dapat menjadi jawaban bagi seluruh pendengar kebenaran firman-Mu, dan setiap orang yang sedang dalam pergumulan boleh mendapatkan jawabannya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati tim penata layanan yang akan melayani bersama-sama di ibadah IOY yang mendatang. Bapak Surgawi, kami berdoa juga membawa serta Retnas yang ke-12 yang akan dilaksanakan di Hotel Kusuma Agrowisata tanggal 9 sampai 12 Juli mendatang.
Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Kau campur tangan dalam panitia yang sedang bekerja mempersiapkannya. Dan juga kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengurapi, Engkau campur tangan untuk para pembicara, untuk para peserta, dan semua persiapan-persiapan yang sedang dilakukan. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya, biar apa yang kami lakukan semuanya dapat menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini juga Tuhan kami bawa di hadapan hadirat-Mu saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, rekan-rekan kami, para sahabat Yamari yang sedang dalam sakit. Kiranya Tuhan kuasa pilur-pilur Yesus akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Artianto pasca pemasangan ring di jantungnya dan juga persiapan untuk operasi mendatang untuk pinggulnya. Kiranya Tuhan beri kekuatan, beri kasih-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat tetap kuat, sehat, dan campur tangan Tuhan boleh menolong untuk persiapan operasi selanjutnya. Tuhan tolong Ibu Herlina yang menderita sakit kanker Tuhan dan sedang menjalani kemoterapi di Penang. Kiranya Tuhan juga campur tangan, beri kekuatan, beri kesehatan, beri kesabaran Tuhan menghadapi efek dari kemoterapi. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat Ibu Lilis di Rangkas Bitung yang saat ini sedang mengalami sakit autoimun dan dirawat di Rumah Sakit Siloam Karawaci. Kiranya Tuhan Engkau juga menyertai, Engkau campur tangan, kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkannya. Kami berdoa buat Bapak Anton Sugianto Tuhan yang menderita saraf kelima di bawah telinganya. Sampai saat ini Tuhan biar pemulihan dari Tuhan akan menolong dia, sehingga Tuhan setahap demi setahap boleh mengalami kesembuhan. Kami doakan juga istri hamba-Mu Bapak Simon Stevi, yaitu Ibu Lydia Pasila yang saat ini sakit sirosis hati. Kiranya Tuhan Kau menjamah Ibu Lydia, sehingga kuasa pilur-Mu Tuhan akan menyembuhkan hamba-Mu ini. Kami berdoa juga untuk Ibu Bekti Widi yang saat ini Tuhan sedang dirawat di Rumah Sakit Eka Bekasi karena mengalami hipertensi dan lambung. Kiranya Tuhan Engkau juga menjamah Ibu Widi, sehingga Ibu Bekti Widi boleh pulih seperti sedia kala dan boleh kembali pulang ke rumah dan boleh senantiasa beribadah kepada Tuhan. Berkati Pak Yohanes Harnawi sebagai suaminya, kiranya Tuhan beri kesabaran, beri kekuatan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma yang mengalami penyakit leukemia dan sedang menjalani kemoterapi di Aussie. Kiranya Tuhan Engkau juga tolong, Engkau campur tangan. Bapak Surgawi, saat ini juga kami berdoa untuk adik kekasih kami Tuhan, Jonathan Don yang operasi siku pasca kecelakaan. Kiranya siku tangannya Tuhan boleh mengalami pemulihan dan boleh segera sembuh Bapak. Berkati keluarga Don Tuhan, kiranya Tuhan tolong. Kami bersyukur Tuhan juga berdoa buat adik Irwan yang mengalami kelemahan otot bertahun-tahun. Kiranya Tuhan Engkau jamah adik kekasih kami ini Tuhan, supaya adik Irwan boleh mengalami pemulihan dan boleh kembali sembuh Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Suki Huai yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Tangerang. Tuhan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan kesembuhan dan boleh nama Tuhan dipermuliakan lewat kesembuhannya. Kami doakan juga untuk Bapak Yansen yang mengalami kanker paru-paru Tuhan dan sedang menjalani kemoterapi. Kiranya Tuhan juga campur tangan di dalam sakitnya, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami tidak lupa mendoakan sahabat-sahabat Yamari yang saat ini juga sedang dalam pemulihan dari sakitnya. Kami berdoa, kami bersyukur untuk Ibu Lydia Purnama pasca
operasi katarak Tuhan. Kami bersyukur buat keberhasilan operasi katarak yang sudah dialami oleh hamba-Mu. Biar Tuhan pemulihan yang sempurna boleh dialami oleh hamba-Mu. Kami bersyukur juga untuk bayi Kegan Tuhan, pasca operasi usus dan jantung, kiranya Tuhan tolong berikan kekuatan kesehatan buat adik bayi kekasih kami ini Tuhan, dan juga untuk persiapan operasi-operasi yang berikutnya, kiranya Tuhan Engkau memberkati, beri kekuatan sehingga bayi Kegan boleh terus semakin hari semakin pulih di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih buat Ibu Lisiana yang saat ini sudah mengalami pemulihan demi pemulihan dan sedang menjalani terapi untuk jantungnya. Kiranya Tuhan tolong. Kami bersyukur juga untuk Ibu Maria Kristiana Tuhan dalam pasca pemulihan pasca operasi lutut Tuhan, kiranya Engkau juga kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkannya. Kami berdoa buat Ibu Rina Rusianti Tuhan yang sedang menjalani terapi radang sendi untuk tulang belakangnya, kiranya Tuhan Kau menjamah Ibu kekasih kami ini Tuhan, kuasa bilur-Mu juga menyembuhkannya. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan Allah kami, tempat kami berharap. Biar Tuhan juga menengok Tuhan, Engkau menjamah sahabat-sahabat Damari yang sedang sakit dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Kiranya kuasa bilur-bilur Yesus juga menyembuhkan mereka, menjamah mereka. Kekuatan baru ada bagi mereka sehingga mereka tetap bersukacita, bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa ada bagi kami, orang-orang yang boleh berharap kepada Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana kami ditempatkan di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya Tuhan, bahkan sampai jajaran yang paling rendah RT RW. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, Engkau memberikan hikmat, Engkau mengurapi sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia boleh diberkati, dihindarkan dari segala hal yang buruk Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memulihkan ekonomi Indonesia, memulihkan sosial politik di Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa berdimanapun, berkati Tuhan para pelayan-pelayan pekerjaan-Mu dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati sehingga banyak jiwa-jiwa baru Tuhan boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan semua yang di dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, senantiasa memberkati Yamari, memberkati seluruh sahabat Yamari di seluruh Indonesia, bahkan di macam negara. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari ke-241 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan doa berkat, mari kita nyanyikan pujian Kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Tuhan
saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah online yang mari yang ke-241 ini, dan mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa, anugerah yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjemput orang-orang kudusnya masuk dalam kerajaan kemuliaannya yang kekal. Amin. Sampai bertemu kembali di episode 242. Tuhan Yesus memberkati kita semua.